Pesulap merah akan polisikan balik Gus Samsudin dan Persatuan Dukun. Babak baru perseteruan pesulap merah dengan Gus Samsudin dan Persatuan Dukun, tampaknya menemui babak baru. Aksi lapor polisi bakal ditempuh lelaki bernama asli Marcel Radival ini. Marcel Radival alias pesulap merah bakal melaporkan balik orang-orang yang lebih dulu mempolisikan dirinya. Mereka diantaranya Gus Samsudin dan orang-orang yang mengatasnamakan Persatuan Dukun. Pesulap merah juga merasa berhak mengadu pada pihak berwajib mengenai dugaan pencemaran nama baik yang dialamatkan padanya. Baginya, hal itu juga masuk dalam dugaan fitnah. Seperti diketahui, si pesulap merah telah dilaporkan Gus Samsudin di Polda Jawa Timur. Sementara Persatuan Dukun melaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Marcel Radival mengatakan apa yang dilakukannya semata untuk memberikan efek jera. Ia berharap tidak ada lagi orang-orang yang asal bicara dan dengan enak menyebut dirinya melakukan pencemaran nama baik. Untuk saat ini gini, ada kalau tahu pengacara Bang Sunan Kalijaga, Pak Sunan Kalijaga juga bersedia untuk jadi kuasa hukum nantinya kalau misalkan ada, gitu. Tapi sudah terima kuasa? Belum tanda tangan karena saya belum ada waktu nih untuk ketemunya gitu. Karena kan ini jadwal masih dari pagi ke pagi nih. Jadi baru konsultasi aja kali gitu ya Pak? Enggak sih, ngobrol aja terus beliau juga udah minta KTP untuk pembuatan suratnya. Oke Mas, artinya kan lo dilaporkan ke Polres Selatan ya. Responmu seperti apa sih, kaget kah atau mungkin santai justru? Respon saya ya biasa-biasa. Kenapa emang kan semua orang boleh melaporkan, boleh buat laporan ya nanti kan penyidik sendiri akan lihat ini masuk deliknya enggak gitu. Kan kalau masuk deliknya nanti juga panggilan pertama kan klarifikasi nanti. Polda Jatimnya yang ke sini udah ada panggilan juga Polda Jatimnya ke sini karena saya mengajukan keberatan kalau ke Jatim jauh banget karena jadwal nih dari pagi ke pagi bener-bener nggak putus. Nah kalau untuk kemarin yang panggilan pertama klarifikasi, Polda Jatimnya sebenarnya juga lebih support ke kita sebenarnya karena dari pihaknya Mas Udin, Polda Jatimnya daripada buat laporan-laporan drama begini mendingan buat arena pembuktian aja, tapi Mas Udinnya nggak mau dengan berbagai alasan gitu kalau menurut pengakuan dari Polda Jatim. Ya udah, saya mah cuma ditanya maksudnya apa nih buat video ini ya tentang yang laporan itu ya, yang saya membongkar tisu bakar tisu tanpa api. Tapi saya bilang edukasi. Tapi tetap sudah ada berlanjut pertemuan berarti ya? dengan Mas Udin, pertemuan kembali? Saya telepon dia nggak angkat-angkat sampai sekarang. Ada update mungkin dari Polda Jatim seperti apa? Tetap berlanjut? Ada update dari Polda Jatim. Kalau update dari nggak ada sih. Setelah yang kemarin pemeriksaan yang panggilan klarifikasi nggak ada, belum ada. Marcel berarti tetap berlanjut yang di Jatim ya? Nggak tetap berlanjut kasusnya? Ya tetap berlanjut, betul. Ini sudah tersebar luas di masyarakat. Gus, ini kan tergolong fitnah. Lah ini dari perspektif jenengan fitnah dalam hukum Islam, perspektif jenengan ini seperti apa Gus tinjauannya ini? Ya ini sangat luar biasa ya karena fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan kan begitu kalau di dalam kita kan begitu ya. Makanya hal semacam ini juga menjadi pembelajaran untuk masyarakat Indonesia bahwa ketika ingin mengatakan sesuatu harus ada buktinya dan jangan hanya karena asumsi, jangan hanya karena suudzon, tetapi harus benar-benar bertabayun, bertanya langsung kepada orang yang bersangkutan. Terus ada ini ya teman-teman, ada satu pertanyaan di mana ini terlapor sebenarnya dalam posisi bahaya ini, ya. Karena Gus Samsudin ini sudah menyampaikan kitab-kitab yang yang diajarkan kepada santrinya juga termasuk juga diterapkan dalam metode pengobatan. Nah, seperti Al-Quran, ada kitab-kitab yang lain tadi sudah disampaikan dan itu tidak ada pertentangan dengan agama tertentu, terutama agama Islam. Nah, karena tidak ada pertentangan, maka ini saya kira terlapor dalam posisi bahaya karena sudah ada semacam dalam bentuk ada coba untuk pembuktian soal-soal seperti itu karena yang dipraktekkan adalah ada Al-Quran, ada kitab-kitab yang lain. Kenapa? Maksudnya bahaya? Ya kan masa harus doa-doa begini harus dibuktikan gitu kan, kira-kira begitu. Artinya dia mempertentangkan ajaran. Iya, sama dengan begitu kan, karena yang kita atau yang video yang dipaparkan itu, yang dipertontonkan di dalam pemeriksaan ini seperti itu. Bang, melihat respon dari keluarga sendiri
santai menanggapi hal ini seperti apa? Apakah memang dia berpikir ini tidak akan dilanjutkan dan memang ya biasa saja atau seperti apa? Ya boleh saja ya, terlapor kan punya hak untuk bisa mengelak, tidak mengakui atau apa saja, itu kan haknya terlapor ya. Dan nanti pasti ada telaahnya tersendiri di di tingkat proses hukum ini. Dan selain itu juga kita tidak hanya akan melaporkan di Polda, tapi kita juga akan melaporkan ke Polres, bukan hanya tentang pencemaran nama baik, Oh iya, benar. tetapi juga tentang kerusuhan dan juga perusakan yang diakibatkan oleh kedatangan dari Bang Marcel ini. Berarti total ada berapa orang yang di Ini nanti insya Allah kita secepatnya akan segera ke Polres. Ya, kita jadwalkan ke Polres. Gus, Kan yang ada laporan di peristiwanya kan Polres ada sudah beberapa dibuat nih, atau ada belum? Ini Dipertegas masih kita kembali? persiapkan. Sudah dipersiapkan ya? Masih kita persiapkan untuk laporan kita ke Polres yang tentang kerusuhan dan juga perusakan yang diakibatkan oleh Bang Marcel ini. Bentuk kerusakannya apa sih? Ya. Bentuk kerusakan yang diakibatkan dari sulap merah. Jadi kan gini, ada peristiwa itu ada 3 peristiwa nih, dan ini beda-beda. Ya. Satu peristiwa di mana sekitar 2 bulan lalu ada video yang sekarang jadi objeknya pelaporan di Polda. Lalu terlapor datang tanggal 20 Juli sekitar jam 3 sore. Tanpa koordinasi, tanpa perjanjian, dan malah tanpa beradab, tanpa beretika, tanpa sopan santun dengan teman seluruhnya teman-teman tahu itu ya videonya. Nah, akibat pada saat dia datang ada kericuan, kemudian ada alat elektronika di pemerintah desa juga dihack, nggak tahu siapa yang menghack. Selang beberapa hari kemudian, tepatnya hari Minggu, kemudian ada pengerusakan di Padepokan. Nah, opininya tergiring oleh terlapor, tergiring oleh perbuatan terlapor yang sedemikian rupa pencemarannya, penyerangan terhadap harkat martabatnya Gus Samsudin, akhirnya opininya seperti itu. Dampaknya seperti itu. Gus, untuk laporan yang di Polres itu pekan ini, pekan depan, atau ada tanggal spesifik, Gus? Pekan depan ya, besok kan sudah Sabtu ya. bukan olahraga nasional? Satu lagi. Segera.